Shalom, Bapak Mama, Saudara semua yang dikasihi oleh Tuhan. Pada hari ini saya ingin membagikan sebuah renungan kepada kita semua tentang Kitab Amsal pasal 4 ayat 1 sampai 9. Saya memberikan tema dari renungan ini sesuai dengan bulan Juli ini adalah rumah kita sebagai sekolah yang pertama. Jadi, sebenarnya guru paling pertama di dalam kehidupan anak-anak itu adalah orang tua. Kenapa sehingga saya mengatakan tema rumah kita sebagai sekolah yang pertama? Artinya bahwa rumah kita itu dibangun sebagai tempat pertama untuk membangun didikan dan membangun pengajaran. Jadi kalau misalnya mama sebagai guru kelas, maka bapak sebagai kepala sekolah, kemudian anak sebagai murid-murid. Nah, ini berarti orang tua itu adalah pendidik dan anak-anak adalah yang dididik. Di dalam membangun sebuah rumah sebagai sekolah yang pertama, kita mau menjadikan rumah kita itu bukan hanya sekedar tempat untuk setiap hari kita bangun, tidur, atau kita makan dan minum, tetapi kita mau menjadikan rumah kita untuk membangun karakter anak-anak di dalam rumah dan juga untuk membangun ilmu yang baik di dalam rumah kita sendiri. Karena hal itulah yang dilakukan oleh Raja Daud kepada anaknya Salomo. Daud ini dia berhasil mendidik anaknya Salomo sehingga didikannya itu diajarkan kembali oleh Raja Salomo kepada anak-anak. Itu yang dikatakan dalam firman Tuhan. Satu hal yang Raja Salomo ajarkan kepada anak-anak itu adalah hikmat. Mencari hikmat. Dan di dalam mencari hikmat atau hikmat itu sendiri yang diajarkan oleh Salomo kepada anak-anaknya, Amsal 9 ayat 10 sendiri berkata bahwa permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Nah, kalau kita mengenal Tuhan, sudah tentu kita mengenal hikmat pengetahuan. Kalau kita memiliki hikmat pengetahuan, itu karena kita sungguh-sungguh kenal Tuhan dan kita juga sungguh-sungguh untuk memiliki rasa takut akan Tuhan. Orang tua yang berhikmat itu sudah tentu Bapak Mama, itu sudah tentu anak-anaknya itu berhikmat. Orang tua yang berhikmat akan menghasilkan anak-anak yang berhikmat seperti Raja Daud dan juga Salomo. Nah, dalam Amsal 4 ini lebih menekankan kepada peran seorang ayah sekaligus seorang bapa di dalam mendidik anak-anaknya. Karena memang seorang ayah itu kan dikenal sebagai seorang yang punya pengaruh sangat besar di dalam keluarga. Seorang bapa itu dia adalah seorang kepala keluarga, seorang suami yang harus menjadi teladan dalam keluarga. Seorang ayah, seorang suami yang harus mencerminkan kehadiran Tuhan di dalam keluarga dan bukan mencerminkan kehadiran iblis. Itulah yang harus dilakukan oleh seorang ayah yang ditekankan di dalam firman Tuhan pada hari ini. Nah, kita sebagai orang tua, baik itu sebagai bapa, sebagai mama, kita sama-sama punya tanggung jawab yang besar untuk mendidik anak kita dengan ilmu yang baik. Nah, ilmu yang baik itu seperti apa? Itu adalah takut akan Tuhan. Kalau mau supaya anak-anak kita bertumbuh menjadi dewasa dalam iman, kita harus mengajarkan mereka tentang hikmat takut akan Tuhan. Supaya ketika mereka besar, mungkin mereka menjadi pejabat yang besar, mereka menjadi orang hebat dan orang pintar tetapi rendah hati. Mereka bukan menjadi orang pintar yang korupsi, kolusi, nepotisme, atau menjadi orang pintar yang sombong dan serakah karena kepintaran mereka sendiri. Nah, Bapak Mama, saudara semua yang mendengarkan renungan saya pada hari ini, kita tahu bahwa selama ini pemerintah kita di Indonesia dari 4 bulan yang lalu telah mengatakan untuk supaya anak-anak kita itu mereka belajar dan juga bersekolah di dalam rumah. Nah, ini gara-gara belajar dan bersekolah di dalam rumah ini saya punya pengalaman Bapak Mama.
Saya sampai menyuruh anak saya untuk dia sekolah, tetapi dia bilang, Bunda, saya tidak mau sekolah. Saya membujuk dia supaya dia bisa sekolah. Saya bilang, kakak harus belajar untuk sekolah, belajar berkumpul dengan teman-teman, belajar untuk diajari oleh guru-guru yang ada di sekolah. Tetapi dia tetap bersikeras, bahkan sampai saat ini dia bilang, Bunda, kakak mau Bunda yang kasih ajar. Kakak mau belajar dengan Bunda saja, kakak tidak mau belajar dengan ibu guru di sekolah. Nah, hal ini merupakan satu kenyataan bahwa sejak lahirnya anak-anak kita itu sudah dibentuk untuk lebih menyukai kita atau lebih suka belajar bersama-sama dengan kita daripada orang lain. Jadi mau dia punya orang tua itu baik atau tidak baik, atau memang orang tuanya itu baik tetapi gurunya itu tidak baik, sebaliknya gurunya baik atau orang tuanya tidak baik, apapun yang terjadi, anak-anak itu lebih suka dan lebih mengingat pengajaran dari orang tua daripada dengan orang lain atau guru-gurunya. Nah, hal ini berarti kita sebagai orang tua itu, orang Kupang biasa bilang bae sonde bae, ya orang Kupang lebih baik, atau bae sonde bae, orang tua lebih baik di dalam mengajarkan anak-anak. Nah, Bapak Mama, Saudara semua yang diberkati Tuhan Yesus, di dalam mendidik anak-anak, masa depan anak-anak kita itu bergantung pada didikan dan pengajaran orang tuanya. Apa yang kita katakan dari mulut kita, apa yang kita perbuat dengan tindakan kita setiap hari itu adalah didikan dan pengajaran seumur hidup untuk anak-anak kita. Jadi kita harus berhati-hati, Bapak Mama, ketika kita berkata-kata atau ketika kita bertindak melakukan sesuatu, apalagi di depan anak-anak kita itu, mereka melihat, mereka merekam, dan mereka akan melakukan itu. Anak saya saja sampai sekarang ini dia masih ingat kata atau kalimat saya minta maaf, karena pernah dia marah kawan dan saya ajar dia ingat harus belajar minta maaf, harus minta maaf. Saya ajar dia berulang-ulang kali minta maaf, dan tanpa saya sangka, ketika saya marah dia atau saya cubit dia sampai dia menangis, dia tidak akan pernah bisa berhenti menangis kalau saya tidak bilang Bunda minta maaf. Jadi Bunda minta maaf dulu baru anak saya itu mau diam. Nah, ini berarti dia merekam apa yang saya katakan. Setiap anak-anak dia akan melakukan apa yang kita ajarkan. Karena itu lewat firman Tuhan ini, kitab Amsal ini menjelaskan kepada kita semua sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu, kita sebagai orang tua, yang harus kita lakukan adalah kita mendidik anak-anak kita dengan hikmat. Hikmat itu berasal dari kata kokma, yang artinya kita mau mendidik anak kita dengan rencana yang benar untuk bisa memperoleh hasil yang baik. Nah, bagaimana supaya kita mendidik anak kita dengan rencana yang benar dan berhasil baik? Itu kita harus mendidik dengan firman Tuhan. Hikmat itu sebenarnya, dasar dari hikmat itu adalah firman Tuhan itu sendiri. Sekali lagi, saya katakan kepada kita semua bahwa ingat, dasar dari hikmat itu adalah firman Tuhan. Kalau mau supaya anak pintar membaca, ajar dia baca Alkitab setiap hari. Dia pasti lancar membaca. Kalau mau supaya anak kita pintar berbicara, maka kita harus ajar dia berdoa secara pribadi, berdoa secara mandiri terus-menerus, maka pasti dia bisa berbicara. Dan demikian juga sebagai anak-anak muda. Kalian sebagai anak-anak, ingat bahwa kalau mau menjadi anak yang pintar, itu bukan hanya sekedar untuk belajar matematika, belajar bahasa Inggris, tetapi harus belajar firman Tuhan. Itu sudah pasti. Kita akan menjadi orang yang pintar, anak-anak yang pintar. Supaya bisa menjadi anak-anak yang bertumbuh baik, bertumbuh secara benar, maka harus dan ingat untuk jangan sekedar baca buku ilmuwan atau baca internet, baca status WA, baca status FB dan sebagainya. Apalagi kan anak-anak muda zaman sekarang seperti
lebih suka baca di HP daripada baca Alkitab. Harus baca Alkitab sebagai anak Tuhan supaya bertumbuh dan bertumbuh. Ya, anak sekolah minggu kan biasanya menyanyi ada satu lagu, baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Nah, kalau mau bertumbuh sebagai anak-anak, kalian harus baca kitab suci, berdoa setiap hari. Demikian juga sebagai orang tua. Kalau mengajarkan anak-anak taat kepada Tuhan, orang tua sendiri juga harus taat kepada Tuhan. Jangan sampai suruh anak pergi ibadat, tetapi ternyata kita sendiri sebagai orang tua pemalas ibadat, tidak suka pergi ibadat. Suruh anak berdoa, belajar anak supaya dia bisa berdoa, tapi kita sendiri pemalas berdoa. Nah, itu kan sama saja. Mari kita semua yang mendengarkan renungan ini, kita bersama-sama mau untuk menjadikan rumah kita bukan hanya sekedar berkumpul, tetapi menjadi tempat belajar firman Tuhan antara suami, istri, dan anak-anak sebagai keluarga. Supaya dengan demikian kita menjadi keluarga yang bertumbuh dalam hikmat Tuhan, dan kita juga menjadi keluarga yang membawa damai sejahtera Allah ke seluruh dunia. Shalom dan salam sejahtera kita semuanya. Tuhan Yesus